Saudara, di era digitalisasi dan kian melimpahnya informasi, keterbukaan terhadap informasi badan publik yang bisa diakses oleh masyarakat umum menjadi penting. Komisi Informasi Aceh sendiri akan memantau 184 badan publik. Dan untuk mengetahui bagaimana rencana Komisi Informasi Aceh atau KIA dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 184 badan publik di Aceh, kita sudah terhubung bersama Ketua Komisi Informasi Aceh, Bapak Junaidi. Assalamualaikum, Pak Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Terima Junaidi, kasih. bisa dijelaskan terkait MONEF yang akan dilakukan KIA terhadap 184 badan publik ini dan apa yang menjadi tujuannya, Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya dapat kami sampaikan bahwa MONEF ini adalah salah satu instrumen yang akan Komisi Informasi Aceh gunakan untuk menilai, untuk melihat sejauh mana kepatuhan lembaga dan badan publik yang ada di Aceh terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu sendiri. Artinya di sini kita ingin melihat lebih jauh sejauh mana badan publik itu mampu memberikan layanan informasi publik sesuai dengan aturan dan undang-undang yang terkait kepada pihak publik ataupun warga secara keseluruhannya. Itu yang pertama sekali. Kemudian terkait dengan persiapan rencana MONEF, itu kita sudah, pertama sekali kita sudah membentuk tim penilai, yaitu tim MONEF terdiri dari 5 komisioner dan dari 5 unsur masyarakat, yaitu ada yang dari unsur praktisi media, LSM, dan akademisi. Mereka lah tim task force yang akan bertugas menilai dan memberikan pemeringkatan akhir terhadap status badan publik dalam hal kualitas layanan informasi publik yang diberikan kepada masyarakat. Nanti akan ada kategori informatif, ada menuju informatif, ada cukup informatif, dan ada kurang informatif. Nah, di tahun ini kita mengagendakan akan ada 184 lembaga publik di Aceh yang akan kita lakukan survei ataupun MONEF dan terbagi kepada 7 kategori utama. Yang pertama yaitu dari unsur SKPA, Satuan Kerja Pemerintah Aceh, kemudian ada dari Pemkab dan Pemkot yang ada di Provinsi Aceh, kemudian ada instansi vertikal, kemudian ada lembaga non-struktural, kemudian ada lembaga BUMD dan BUMN, kemudian perguruan tinggi, dan terakhir dari unsur partai politik. Itu dulu yang dapat kami sampaikan. Baik, Pak. Lalu apa saja sebenarnya aspek yang akan dimonitor dan dievaluasi oleh KIA terhadap 184 badan publik tersebut, Pak? Nah, baik. Jadi dasar penilaian terhadap kualitas layanan informasi publik di ruang publik itu adalah ada yang kita namakan dengan kuesioner dan aspek visitasi atau presentasi. Nah, pada awalnya nanti pihak Komisi Informasi Aceh akan mengirimkan surat undangan sosialisasi di mana di dalam undangan sosialisasi itu kita lampirkan KAK, yaitu kerangka acuan kerja, kemudian petunjuk umum, kemudian data responden dan kuesioner, di mana pihak badan publik dapat mempelajarinya terlebih dahulu. Kemudian setelah badan publik itu mengisi komisioner itu, maka akan ada penilaian tahap pertama yang apabila mereka nanti lolos pada nilai passing grade paling rendah, maka mereka akan kita lakukan visitasi ke badan publik yang ada di sekitaran Aceh Besar dan Banda Aceh. Khusus bagi badan publik yang berada di luar daerah itu, maka kita akan mengundangnya untuk dilakukan presentasi di depan tim penilai. Adapun aspek-aspek yang akan kita nilai itu di kuesioner itu ada 6 indikator yang utama. Yang pertama adalah kualitas informasi, kemudian ada pelayanan informasi, kemudian ada jenis informasi yang disediakan, kemudian sarana dan prasarana, selanjutnya komitmen ke organisasi, dan sejauh mana mereka menerapkan aspek digitalisasi dalam sistem layanan informasi publik. Nah, setelah itu semua nanti diisikan, kita akan melakukan visitasi dan akan melakukan pemeringkatan akhir oleh tim MONEF, dan pada puncaknya kita akan mengadakan malam anugerah keterbukaan informasi publik. Kita akan mengundang lembaga publik yang mendapatkan nilai informatif begitu.
Baik Pak, lalu secara singkat, apa sebenarnya yang menjadi tugas dan fungsi utama dari Komisi Informasi Aceh sendiri, Pak? Baik, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 4 Tahun 2018 bahwa Komisi Informasi Aceh ini juga berdasarkan Kanun Nomor 7 Tahun 2019 tentang layanan informasi keterbukaan informasi publik, bahwa tugas utama dari KIA adalah menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kemudian membuat standar layanan informasi publik beserta aturannya, dan yang paling pokok, tugas dari Komisi Informasi Aceh adalah menerima, memutuskan sengketa penyelesaian informasi publik, seperti itu. Selama ini isu apa yang paling banyak yang disengketakan dan juga diadili oleh Komisi Informasi Aceh, Pak? Ya, beragam macam ya, ada yang terkait dengan sengketa informasi terkait dengan lingkungan, misalkan dokumen AMDAL, kemudian izin pertambangan, kemudian ada juga terkait dengan data BOS ya di sekolah. Ada juga beberapa yang sudah kita putuskan itu terkait dengan permintaan data dana desa dan penggunaannya. Lalu Pak, di era digital saat ini, bagaimana kita memandang urgensi keterbukaan informasi publik, khususnya di lingkungan pemerintahan daerah, Pak? Ya, ini di zaman digital ini tentu setiap masyarakat kan begitu mudah melakukan komunikasi ya dan mencari informasi. Tentunya yang harus kita pahami terlebih dahulu bahwa informasi yang disediakan oleh badan publik ini ataupun yang telah dihasilkan atau dikuasai dikomunikasikan adalah informasi yang masuk dalam 3 jenis kriteria, yaitu informasi serta-merta terkait dengan kebencanaan, kemudian informasi berkala, itu terkait dengan SOP, kemudian tentang struktur organisasi, kemudian tentang anggaran, laporan penggunaan dana, kemudian tentang kegiatan-kegiatan yang sifatnya melayani kepentingan publik. Kemudian juga ada informasi setiap waktu, setiap saat. Itu terkait dengan profil organisasi, tentang struktur PPID, dan hal-hal lain yang terkait dengan maksud dan tujuan suatu badan publik itu berada di Aceh khususnya begitu. Lalu apa yang menjadi tantangan terbesar KIA, Pak, dalam memastikan informasi publik tetap transparan dan bisa diakses masyarakat secara luas di tengah derasnya arus digitalisasi dan juga misinformasi ini, Pak? Ya, baik. Tantangan terbesar tentu adalah bahwa pemahaman masyarakat secara umum masih sangat kurang ya. Artinya masyarakat masih sangat jauh dari kata-kata teredukasi dan teradvokasi dalam hal mengetahui cara dan mekanisme memperoleh suatu informasi publik. Itu salah satu tantangan terbesar. Jadi apalagi kita tahu bahwa informasi selama ini yang paling digandrungi masyarakat adalah sifatnya instan ya. Ya, tentu kita bisa tahu bahwa saluran media seperti TikTok, Facebook, Instagram merupakan saluran yang sangat populer. Sementara saluran-saluran informasi yang terkait dengan data-data kinerja pemerintahan dan badan publik itu biasanya hanya diakses oleh mereka yang berkepentingan, misalkan oleh kalangan akademisi, kemudian mahasiswa, LSM, yang ada yang terkait dengan investigasi, ada yang terkait dengan penelitian, dan semacam hal-hal tersebut. Jadi memang tantangan terbesar kita adalah masyarakat belum begitu tahu ya tentang bagaimana mekanisme memperoleh suatu informasi publik. Yang kedua, kita tahu tadi disinggung tentang dana desa, dana BOS yang masih sulit diakses ya. Artinya di tingkat perangkat badan publik itu sendiri masih juga sangat jauh dari memahami undang-undang keterbukaan informasi publik serta pentingnya peran dan fungsi undang-undang itu sendiri terkait dengan layanan informasi publik pada masyarakat. Jadi bisa dikatakan di grassroots ya, di tingkat pemerintahan kampung atau desa itu mereka sebetulnya hampir semuanya ya belum begitu tahu, belum begitu aware dan punya sense of belonging terhadap eksistensi dari sistem layanan informasi publik ini. Padahal kita tahu bahwa
informasi publik ini perannya sangat strategis karena di situ semua kegiatan, semua program, semua anggaran dari Badan Publik itu bisa ditampilkan melalui web katakanlah, ataupun mereka punya data itu dalam bentuk hard copy maupun soft copy, sehingga apabila sewaktu-waktu warga dan masyarakat ataupun setiap orang baik perseorangan maupun badan hukum itu meminta akses terhadap data itu, maka perangkat pengelola informasi dokumentasi tadi dengan mudah dan dengan cepat bisa merespon dan memberikan sepanjang data itu tidak masuk dalam kategori dikecualikan. Jadi itu tantangan yang kedua ya, belum terbangunnya ya sense of awareness terhadap kepentingan layanan informasi publik itu sendiri. Begitu. Lalu bagaimana peran KIA sendiri Pak dalam menyelesaikan permasalahan informasi antara masyarakat dan badan publik, terutama yang kini marak terjadi lewat aduan-aduan digital Pak? Ya, tentu kita punya mekanisme penyelesaian sebagaimana tadi telah kita jelaskan bahwa yang perlu kita garis bawahi di sini adalah Komisi Informasi Aceh ini adalah bukan lembaga arsip, bukan lembaga pengelola informasi, semua informasi yang dihasilkan oleh badan publik. Karena pada dasarnya informasi publik itu adalah informasi yang dihasilkan, dikuasai, dan didokumentasikan oleh badan publik yang bersangkutan. Tentu kita tahu nanti ada badan publik yang kami sebutkan di atas tadi, ada yang Pemko, Pemkab, SKPA, dinas-dinas, lembaga vertikal, perguruan tinggi, dan segala macamnya. Jadi ketika masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses informasi katakanlah ke suatu dinas ya, misalkan itu tentu mereka bisa apabila nanti sudah sampai pada tahap tidak memuaskan, akhirnya mereka bisa mengajukan keberatan untuk dilakukan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Aceh. Nanti Komisi Informasi Aceh akan melalui instrumen perangkat mediasi ataupun adjudikasi non-litigasi, kita akan menyidangkan permohonan itu, kita akan panggil pihak pemohon termohon berdasarkan keterangan para pihak, kemudian berdasarkan alat-alat dan alasan-alasan yang disampaikan. Kemudian nanti akan ada alur selanjutnya yang akan kita tempuh di dalam majelis persidangan, mulai dari pemeriksaan awal, kemudian mediasi, kemudian nanti lanjut apabila mediasi gagal lanjut ke pembuktian, kemudian pemeriksaan setempat, sampai nanti keterangan para pihak, sampai nanti pada putusan akhir begitu, sehingga dia mempunyai suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap begitu. Jadi yang perlu kita dorong ke depan adalah semua lembaga publik kemudian mereka melakukan penyadaran dan penyebarluasan informasi melalui semua saluran yang ada, entah itu melalui media massa, media cetak, media elektronik, melalui mereka, bahwa masyarakat didorong untuk terus sadar tentang bagaimana mereka bisa diberikan kemudahan dalam hal mengakses informasi publik, yaitu menyangkut dengan hajat kepentingan publik secara umum gitu. Lalu bagaimana upaya KIA sendiri dalam mendorong perseorangan warga ataupun lembaga untuk memasukkan laporan soal keterbukaan informasi, Pak? Mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui masalah ini. Maaf, tadi bisa diulang dari awal, agak kurang kedengaran. Baik Pak, lalu bagaimana upaya KIA sendiri dalam mendorong warga, baik itu perseorangan, kelompok, atau juga lembaga untuk memasukkan laporan soal keterbukaan informasi? Ya, tentunya kita tidak maksimal apabila kita hanya berjalan sendiri ya. Kita tentunya dalam konsep indeks keterbukaan informasi publik, di samping Monet kita juga punya instrumen lain namanya indeks keterbukaan informasi publik. Itu ada istilahnya pentahelix ya, 5 unsur yang sangat bersinggungan, berkepentingan terhadap layanan keterbukaan informasi publik ini. Yang pertama ada badan publik itu sendiri, kemudian ada akademisi, ada unsur LSM, ada jurnalis, kemudian ada masyarakat itu sendiri. Nah, kelima elemen ini harus bersinergi, harus berkolaborasi untuk menciptakan agenda-agenda program yang sifatnya teknis, misalkan melalui pertemuan-pertemuan, melalui seminar, melalui kuliah umum, kemudian membuat semacam lokakarya, talk show, ya, ataupun membuat semacam pekan
katakanlah pameran keterbukaan informasi publik begitu, sehingga masyarakat teredukasi secara sistematik dan masif. Kami sendiri ke depan punya juga agenda teknis dan sangat strategis dan taktis. Salah satunya kita akan coba berkomunikasi dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung, karena kita tahu kan di Aceh itu punya 6.600 gampung, sangat banyak. Kita punya cakupan area yang sangat luas, yaitu 23 kabupaten kota. Tentunya kita nanti akan mengkomunikasi awal dengan Dinas DPMG agar Dinas DPMG ini mendorong, mensupervisi semua kampung-kampung yang ada di Aceh agar menerapkan standar layanan informasi publik desa, dan ini telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018. Secara teknis di desa itu nanti kita harapkan outputnya akan terbangun perangkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di tingkat Gampung berdasarkan SK GESI selaku atasan PPID Gampung itu sendiri. Biasanya yang ditunjuk itu adalah sekdesnya. Baik Pak Junaidi, terima kasih banyak untuk waktunya dan juga informasi yang telah disampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.